Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini perkenalkan, nama Bapak adalah Judansa. Anak-anak bisa manggil Bapak Judi. Di sini kita Bapak akan mengajari tentang bab 4 di semester 6 di kelas 6 semester 2 ini. Jadi sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak diharapkan dapat mengetahui tentang gejala alam di Indonesia dan negara tetangga, dapat mengetahui penampakan alam di Indonesia, kemudian gejala alam di Indonesia dan negara tetangga, dan juga dapat mengetahui cara menghadapi bencana alam tersebut. Nah, untuk materi pertama kita memasuki penampakan alam di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita tahu banyak ada pegunungan, lembah, sungai, danau, dan lainnya. Nah, ini membuktikan kalau bumi ini tidak rata. Jadi bentuk bumi yang tidak rata disebut relief. Nah, jadi bentuk bumi yang tidak rata disebut dengan relief bumi. Jadi di relief bumi ini, di bagian bumi ini ada namanya daratan, pantai, dan laut perairan. Nah, kita pertama masuki daratan. Daratan ini dimana tempat kita tinggal. Seperti ini kan, sekarang ini kita tinggal di daratan. Jadi daratan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya daratan tinggi, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, di dataran tinggi ini biasanya kita melakukan aktivitas seperti bertani misalnya teh, kopi, atau lainnya. Nah, berarti itu dalam aktivitas pertanian. Kemudian ada juga dataran rendah. Jadi dataran rendah ini seperti sekarang di Muara Bulen ini namanya dataran rendah. Jadi di Muara Bulen ini tempat kita biasanya mendirikan pemukiman dan lainnya. Lebih tepatnya ke pemukiman. Pertanian juga ada. Kemudian selain daratan kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagian ini yaitu pantai. Jadi pantai ini dapat kita artikan sebagai pembatasan antara daratan dan perairan atau perairan laut. Jadi di pantai ini banyak hal yang dapat kita temui di pantai. Contoh yang dapat kita temui di pantai seperti penampakan, tambak atau mengembang biakan. Penampakan ini seperti ada penampakan udang dan lainnya. Selain dari penampakan, pantai ini bisa juga dijadikan sebagai tempat berwisata, di mana dapat meningkatkan pantai ini jadi sebagai zona wisata dari orang-orang. Kemudian di pantai juga kita dapat menemukan bakau. Nah, di bakau ini, tanaman bakau ini berguna untuk menahan adanya abrasi yang dapat mengikis area pantai.
3. Nah, kemudian kita masuki perairan. Oke anak-anak, kalau kita tinggal di Indonesia, jadi di wilayah perairan di Indonesia ini 4 kali lebih besar daripada wilayah daratan. Gitu. Jadi perairan ini juga terbagi menjadi pertama lautan atau laut, kemudian sungai, dan terakhir danau atau disebut juga dengan waduk. Pertama laut. Jadi di lautan ini, di daerah lautan, di permukaan lautan itu juga sama dengan di wilayah daratan. Jadi di lautan itu juga permukaannya tidak rata, gitu. Jadi di lautan ini ada namanya dangkalan. Kemudian Palu dan Lubuk. Nah, dangkalan ini seperti wilayah rendah, di mana kedalaman dangkalan di laut ini hanya sekitar 200 meter, gitu. Kemudian ada juga namanya lubuk atau lubuk laut. Jadi lubuk laut ini daerah cekungan di laut itu yang zonanya cukup dalam. Kemudian Palung ini seperti wilayah sempit di antara tebing yang menunjang ke bawah. Jadi Palung ini kedalamannya bisa ribuan meter. Kemudian ada juga sungai. Sungai ini banyak sekali manfaatnya. Di wilayah Jawa itu bisa digunakan sebagai irigasi. Di wilayah Pulau Jawa, sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai irigasi. Jadi irigasi itu maksudnya mengairi persawahan, seperti itu. Kemudian kalau di Pulau Kalimantan atau Pulau Sumatera, sungai ini dimanfaatkan sebagai transportasi. Nah, jadi seperti sekarang kita lihat di Pulau Kalimantan itu, kalau kapal atau lainnya itu juga masih dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke wilayah tertentu. Kemudian ada juga namanya danau atau waduk. Danau atau waduk ini kita lihat dulu perbedaannya. Danau atau waduk ini. Waduk itu biasanya merupakan danau buatan yang sengaja dibuat oleh manusia itu untuk sebagai penampungan air. Jadi waduk ini sengaja dibuat agar sebagai tempat penampungan air. Jadi misalnya musim kemarau gitu, kalau dibuat waduk, jadi masyarakat itu masih dapat menggunakan waduk sebagai sumber air tersebut. Kemudian ada danau ini merupakan terbentuk secara alami gitu. Jadi bukan dibuat-buatan oleh manusia. Jadi apa manfaat danau dan waduk ini? Danau waduk ini bermanfaat sebagai seperti danau juga bermanfaat sebagai penampungan air, namun secara alami. Dan danau waduk ini juga digunakan sebagai PLTA juga. Anak-anak tahu apa itu PLTA? Jadi PLTA itu merupakan pembangkit listrik tenaga air. Jadi di danau atau waduk juga digunakan pembangkit listrik. Jadi yang bersumber dari air. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ginjal alam. Jadi ini sudah dapat dipahami ya. Jadi
beberapa aku saja. Jadi gejala alam tuh gejala gejala alam merupakan kejadian yang disebabkan perubahan alam. Gejala alam adalah kejadian yang disebabkan oleh perubahan alam. Jadi kejadian yang disebabkan perubahan alam ini ada gejala alam ini terbagi menjadi gejala alam alami, Kalian udah jauh-jauh kali. Kirim makalahnya jatuh nanti PP. Kirim makalahnya jatuh nanti PP-nya. Ya. dan gejala alam sosial. Gejala alam alami ini merupakan gejala alam yang disebabkan oleh alam itu tersendiri. Jadi manusia tidak dapat mempengaruhinya. Contohnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, kemudian ada juga gejala alam sosial. Jadi gejala alam sosial ini merupakan gejala alam yang disebabkan oleh manusia. Jadi manusia ini menyebabkan gejala alam atau kejadian tersebut. Jadi gejala alam sosial ini contohnya seperti kebakaran hutan, dan juga banjir. Jadi kita masuk ke gejala alam yang pertama, yaitu gempa bumi. Nah, di Indonesia kan kita lihat sering terjadi namanya gempa bumi. Jadi gempa bumi itu terbagi juga jadi dua bagian, yaitu gempa bumi tektonik dan juga gempa bumi vulkanik. Nah, gejala alam tektonik ini bersumber dari dalam, yaitu disebabkan oleh gerakan antara dua lempeng. Jadi seperti di Indonesia ini, Anda harus tahu Indonesia terdapat 3 lempeng, lempeng Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Jadi kalau misalnya kalau ada dua lempeng itu bergerak, maka menyebabkan namanya gempa bumi. Kemudian ada juga gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini biasa terjadi di daerah dataran tinggi yang ada gunung berapi yang aktif. Jadi gempa bumi vulkanik ini terjadi karena adanya aktivitas magma yang ada di dalam perut bumi. Kemudian selanjutnya ada juga namanya gunung meletus. Nah, di gunung itu sendiri ada juga gunung yang aktif dan gunung yang pasif. Nah, gunung yang aktif ini maksudnya gunung itu masih merupakan
jadi masih ada aktivitas magma. Ini yang bahaya, nanti sewaktu-waktu bisa meletus. Kemudian dunia pasir ini tidak mengeluarkan asap lagi atau tidak ada aktivitas magma. Jadi gunung meletus ini dapat menyebabkan kerugian. Kita lihat di daerah yang pernah terjadi gunung meletus itu cukup banyak kerugian yang terjadi. Jadi contoh kerugiannya, jadi saat gunung meletus itu biasanya akan muncul gas beracun. Nah, di sekitar gunung itu biasanya juga dapat timbul gas beracun yang disebabkan akibat api magma tersebut. Kemudian ada juga biasanya itu abu vulkanik, timbulnya abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini kalau misalnya muncul itu dapat mengganggu pernapasan kita, kadang kita pernapasan kita menjadi sesak gitu. Kemudian dalam pertanian juga itu abu itu menutupi lahan pertanian kita, lahan kebun kita, sawah kita, jadi menyebabkan itu bisa gagal panen gitu. Selain kerugian juga ada juga namanya manfaatnya. Nah, jadi gunung meletus ini jangan kita anggap saja mempunyai kerugian saja, tapi ada juga namanya manfaatnya. Ini manfaatnya itu seperti munculnya mineral tambang. Jadi pas saat gunung berapi meletus itu dia memutahkan yang ada di perut bumi. Jadi banyak mineral tambang yang akan muncul seperti misalnya bebatuan, pasir atau dan lainnya gitu. Jadi dapat dimanfaatkan sebagai dalam bahan bangunan dan lainnya. Kemudian abu vulkanik menyuburkan tanah. Jadi abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung meletus ini dapat digunakan dalam hal pertanian. Jadi memang sebelumnya itu merugikan, namun kemudian abu vulkanik ini juga dimanfaatkan oleh petani sebagai penyuburan tanah. Jadi lahan itu sangat cepat sekali subur dan panennya juga sangat melimpah gitu. Kemudian gejala alam alami ada juga yang namanya tsunami. Tsunami. Jadi tsunami ini merupakan gelombang besar yang disebabkan adanya aktivitas-aktivitas di dasar lautan. Jadi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan tsunami ini ada misalnya disebabkan oleh gempa bumi, dan gunung meletus. Jadi di dasar lautan itu bisa juga terjadi namanya gempa bumi. Jadi dengan adanya gempa bumi itu menyebabkan namanya gelombang besar. Sebenarnya awal tsunami ini gelombangnya itu hanya setinggi 1 meter. Nah, kemudian semakin dia menuju ke daratan, gelombangnya semakin tinggi. Kemudian juga namanya gunung meletus. Jadi tsunami ini juga dapat disebabkan oleh gunung meletus. Jadi di dasar lautan itu biasanya ada juga adanya gunung. Jadi gunung di dasar lautan itu bisa juga aktif. Jadi saat gunung di dasar lautan itu aktif, kemudian meletus, itu juga dapat menyebabkan tsunami. Jadi seperti yang kita ingat dulu tsunami yang ada di Aceh tahun 2004 itu banyak sekali ya korban yang tewas seperti itu. Jadi itu tsunami di Aceh disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di permukaan laut. Baik, saya Bapak pikirnya paham, jadi Bapak hapus ini.
Kemudian kita masuk ke gejala alam sosial atau gejala alam yang disebabkan oleh manusia. Jadi manusia ini juga dapat menyebabkan kerusakan alam, yaitu menyebabkan kerugian, baik itu kerugian ke alam maupun kerugian ke manusia itu sendiri. Contoh yang gejala alam disebabkan oleh manusia adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini biasanya juga disebabkan manusia karena manusia sering sekali membakar hutan. Apa sih kenapa manusia membakar hutan? Jadi manusia itu biasanya membakar hutan untuk sebagai lahan pertanian. Jadi misalnya mau membuka lahan pertanian begitu. Jadi supaya lebih cepat itu dibakar. Jadi itulah kebakaran hutan ini menyebabkan bencana seperti kabut asap. Jadi kita lihat kemarin itu kejadian yang parah, kabut asap itu mengganggu sekali aktivitas kita gitu. Kemudian juga merusak alam di hutan. Banyak sekali hewan dan tumbuh-tumbuhan itu mati gara-gara kebakaran hutan ini. Kemudian ada juga gejala alam banjir. Nah, banjir ini juga bisa disebabkan oleh manusia karena kita ini sering menebang pohon. Jadi saat kita menebang pohon, saat di musim hujan, jadi hutan itu atau tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa lagi menyerap air. Jadi terjadilah banjir. Kemudian kita juga sering namanya membuang sampah sembarangan. Jadi saat kita membuang sampah sembarangan gitu, aliran-aliran sungai itu tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Ya. Nah, kita sudah menyelesaikan materi tentang gejala alam di Indonesia. Jadi kita masuk lagi cara menghadapi gejala alam. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan dalam menghadapi gejala alam tersebut. Pertama itu tanggapan masyarakat terhadap bencana alam. Nah, jadi dalam menghadapi gejala alam kita butuh namanya persiapan. Nah, persiapan itu sendiri dari persiapan fisik, dan persiapan non fisik. Nah, persiapan fisik ini persiapan kita dalam menghadapi bencana alam secara fisik. Jadi misalnya persiapan kita dalam penataan ruang, dan bangunan. Jadi kalau kita menghadapi bencana alam, kita harus menata ruang dan bangunan kita. Misalnya penataan ruang dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Jadi penataan ruang kita itu kita tidak boleh menaruh barang-barang yang besar di atas. Jadi saat gempa bumi itu tidak terjadi hal tidak diinginkan. Misalnya barang yang besar itu jatuh ke depan kita, kan itu bahaya. Jadi kita harus menata ruang tersebut. Dan bangunan seperti di Jepang, gara-gara tsunami Jepang itu kita lihat sekarang Jepang itu berusaha supaya bangunan tersebut anti gempa, anti tsunami gitu. Jadi tahan terhadap bencana alam. Kemudian ada juga persiapan non fisik. Jadi persiapan non fisik itu misalnya dalam pendeteksian gejala alam atau bencana alam tersebut bagaimana. Jadi misalnya contohnya pendeteksian bencana oleh BMKG. Nah, Anda tahu nggak BMKG itu apa? Jadi BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi tugas BMKG itu banyak sekali. Salah satunya yaitu mendeteksi bencana alam yang akan terjadi. Jadi BMKG itu biasanya kalau misalnya kita ada gempa gitu, misalnya BMKG langsung merilis itu berapa kekuatan gempanya,
apakah gempa itu bisa menyebabkan tsunami atau tidak, dan BMKG juga biasanya melakukan sosialisasi kepada kita bagaimana menghadapi bencana alam yang akan terjadi. Nah, selain itu, dalam persiapan fisik dan fisik, kita juga harus tanggap dalam menghadapi bencana, misalnya bencana banjir, bencana tsunami, atau bencana gempa bumi. Nah, saat dalam gempa bumi, di dalam gempa bumi ini ada misalnya terjadi gempa bumi di sini. Nah, itu apa sih yang harus kita lakukan, anak-anak? Banyak sekali yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita. Misalnya saat anak-anak sendiri masih di dalam rumah, jadi hal yang pertama kita lakukan itu jangan panik. Jadi saat ada gempa bumi, anak-anak itu harus tetap tenang. Kemudian kalau kita di dalam rumah, anak-anak itu jangan langsung keluar gitu, tapi cari tempat persembunyian, misalnya di bawah meja atau di bawah tempat-tempat yang dikira aman. Kalau misalnya bangunan itu mau rubuh atau rumah anak-anak tersebut mau rubuh, kemudian mematikan alat elektronik. Jadi saat terjadi gempa bumi, kita harus mematikan alat elektronik, misalnya TV atau lainnya, atau juga kompor gas. Jadi kalau gempa bumi itu cepat matikan, misalnya lagi masak kita nih, nah cepat-cepat matikan kompor gas. Jadi takutnya itu nanti bisa menimbulkan kebocoran di kompor gas gitu. Kemudian kalau anak-anak lagi berkendara, jadi menepi saat berkendara. Nah, jadi saat kita berkendara baik motor atau mobil, biarkan kita menepi ke jalan dulu. Tapi saat menepi kita perhatikan juga di mana kita berhenti, di pohon atau di bangunan. Jangan di pohon, di bangunan. Takutnya nanti bisa tiba-tiba runtuh. Kemudian utamakan keselamatan. Jadi kita harus mengutamakan nyawa kita. Misalnya kita takut nih, aduh bagaimana nih harta benda kita? Jangan lihat harta benda kita dulu, tapi utamakan keselamatan kita. Baru kita sudah tenang, baru kita mencari harta benda kita tersebut. Kemudian cara menghadapi banjir. Nah, banjir ini sebelumnya supaya tidak terjadi banjir, kita dapat mencegah banjir gitu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sederhana sehingga juga harus bersama-sama dalam menghadapi banjir. Jadi dalam menghadapi banjir, yang pertama kali yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi banjir yaitu jangan menebang pohon sembarangan. Jadi bagi orang-orang itu dalam menebang pohon itu harus ada syaratnya gitu. Jangan menebang pohon itu sembarangan asal pilih saja gitu. Jadi itu sangat bahaya gitu. Jadi dan kalau apalagi banyak pohon yang ditebang itu sangat berbahaya karena tidak ada lagi saat hujan, tidak ada lagi yang menyerap air. Jadi sehingga terjadilah banjir.
Kemudian melakukan negosiasi. Nah, anak tahu itu namanya reboisasi. Jadi reboisasi itu adalah namanya penanaman kembali, tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada. Jadi misalnya nih kita lihat di daerah itu terjadi penggundulan hutan gitu. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan teman-teman atau yang lainnya. Kita yuk sama-sama kita menanam kembali hutan tersebut. Kita tanam tanaman misalnya kayu jati atau lainnya gitu supaya ada tempat penyerapan air. Kemudian ini yang cara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi banyak sekali akibat dari membuang sampah sembarangan. Pertama, mencemar lingkungan kita dan menyebabkan namanya banjir. Kemudian mengeruk sungai. Jadi misalnya di kota-kota besar seperti ibu kota kita Jakarta gitu, itu sungai-sungai yang ada di situ sudah dangkal. Jadi saat musim hujan itu air itu melimpah karena saking dangkalnya sungai tersebut. Jadi caranya itu kita dapat melakukan pengerukan sungai supaya air itu tertampung di sungai. Nah, sekian dari penjelasan Bapak harap anak-anak dapat memahami materi kita tentang bencana alam di Indonesia dan negara tetangga, terutama cara menghadapi bencana alam tersebut. Contoh ini tadi cara kita menghadapi bencana alam agar nanti dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.